Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang untuk anak-anak semua. Di sini Bapak, Pak. ya, sebelumnya kemarin Bapak udah kirim terkait RPP-nya ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita sebelum menginjak ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Junita Sirait, Junita, ada nggak? Kak Junita. Kak Junita Sirait, ada ya? Itu di Ya ada Pak. ada. Sekarang Rosyanita Hadir Pak. hadir ya. Dan Asfa Mawadati Hadir Pak. hadir ya. Oke, makasih untuk anak-anak semua yang sudah berusaha buat hadir. Nah, selanjutnya kita menginjak ke materinya, di mana di sini kan di RPP ada yang namanya cerpen. Sebelum menginjak lebih jauh, kita harus tahu dulu nih unsur-unsur terkait cerpen. Sebelumnya udah pernah baca belum terkait cerpen? Anak-anak semua Sudah Pak. pasti tahu. Ya udah ya. Sekarang kita mungkin lebih dimantapkan lagi. Nah, jadi anak-anak semua terkait cerpen, bentar, bentar, pengertiannya dulu kita. Nah, tahukah kalian apa pengertian cerita pendek itu sendiri, di mana pengertiannya itu cerita pendek itu merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa, di mana ini adalah cerita yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata, yang biasanya selesai dibaca dalam waktu 10, dan bahasa yang digunakan pula seperti bahasa sehari-hari. Nah, sebuah cerpen juga mengisahkan sepenggal pertikaian, peristiwa dan pengalaman juga. Oleh karenanya, hanya mengisahkan masalah sederhana dan diceritakan secara singkat. Dan tokoh dalam cerpen tersebut tidak sampai mengalami perubahan nasib yang berulang-ulang. Misalnya, satu masalah saja sampai selesai. Kalau masalahnya berulang-ulang, itu bisa dinamakan novel. Lanjut ya, bentar. Ini kalau semua suaranya terdengar nggak? Bentar, Kedengaran, kedengaran, kedengaran ya? Oke, kedengaran. ya. Nah, kita berlanjut ke ciri-cirinya nih. Mengenai ciri-cirinya, di sini ada 10 ciri-ciri. Seperti contohnya, jalan ceritanya lebih pendek daripada novel. Jelas ya, jadi cerpen itu lebih pendek daripada novel. Yang kedua, sebuah cerpen ini memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Dan bisa 500 sampai 10.000 kata. Nah, yang ketiga, nah biasanya di cerpen ini berasal dari kehidupan sehari-hari, mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari, dan tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Bisa berfokus pada satu sampai dua tokoh saja. Dan yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Yang kelima ini, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau satu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, jadi di cerpen ini hanya mengisahkan tentang satu masalah dan
serta penyelesaiannya, tidak berulang-ulang masalah. Dan yang selanjutnya, pemakaian kata pula yang sederhana, serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Jadi mudah dikenal atau mudah dibaca. Dan yang ketujuh, pesan yang ditinggalkan dari cerpen ini sangat mendalam, sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Dan selanjutnya di sini biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Ya, sama seperti masalah tadi, mungkin hanya satu kejadian saja lebih fokusnya. Dan yang kesembilan ini memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Jadi biasanya lurus, tidak berbelok-belok atau kemana-mana. Dan yang terakhir, penulisan pada cerpen ini sangatlah sederhana dan tidak mendalam secara singkat. Dan selanjutnya, nah, kita menginjak ke unsur-unsur cerpen. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada unsur intrinsik, ini ada beberapa nih. Yang pertama tema. Mungkin adik-adik di sini, anak-anak di sini bisa lihat ya, gimana di sini ada tema. Tema itu sendiri merupakan gagasan tokoh yang mendasari jalan cerita sebuah cerpen. Nah, biasanya dapat langsung terlihat jelas dalam cerita atau tersurat dan secara tidak langsung. Gimana sih pembaca ini harus teliti dan tersirat. Dan yang kedua ini adanya alur atau bisa dikatakan plot, di mana jalan dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra secara garis besar. Alur merupakan urutan tahapan jalannya cerita, antara lain seperti perkenalan, muncul konflik atau suatu permasalahan, sampai ke peningkatan konflik, dan yang terakhir mungkin puncaknya konflik dan penurunan konflik dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga ini ada setting. Apa sih setting ini? Di sini setting ini sangat berkaitan dengan tempat atau latar. Misalnya waktu dan suasana dalam cerpen tersebut. Misalnya ada cerpen seputar di sekolah, ya pasti tempatnya mungkin di sekolah dan mungkin bisa bisa pula di rumah. Nah, yang keempat ada tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Tiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri dalam sebuah cerita. Terdapat tokoh seperti protagonis atau tokoh baik dan antagonis atau tokoh jahat. Nah, ada pula nih sebagai figuran, tapi mungkin bisa disebut tokoh pendukung saja. Dan terkait selanjutnya itu sudut pandang, di mana uh, sudut pandang ini bagaimana sudut pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Dan yang terakhir, biasanya dalam cerita ini adanya amanat. Amanat ini merupakan sebuah pesan moral yang didapatkan pengarang di dalam cerpen agar pembaca dapat menyerap pelajarannya dari cerpen tersebut. Nah, kita menginjak ke selanjutnya. Nah di sini ada unsur ini merupakan unsur cerpen yang membentuk cerpen itu sendiri dari luar. Unsur-unsur ekstrinsik ini terdiri dari yang pertama latar belakang masyarakat, di mana latar belakang masyarakat ini adalah pengaruh kondisi latar belakang yang terdapat di masyarakat dan yang bisa dikatakan mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Pengaruh ini Pengaruh tersebut seperti kondisi politik, ideologi, sosial masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dan yang kedua ada latar belakang pengarang. Nah, biasanya latar belakang ini mencakup tentang pemahaman, faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen tersebut. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita kepada strukturnya nih. Tapi di sini kalau misalkan anak-anak mau bertanya bisa langsung saja nih ya, sambil dijelaskan. Yang pertama itu ada abstrak, di mana abstrak ini merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian rangkaian peristiwa atau biasa sebagai gambaran awal cerita. Dari abstrak ini bersifat opsional atau dalam artian bahwasanya setiap cerpen boleh nih tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Jadi intinya tidak wajib. Yang kedua ini ada
orientasi, di mana orientasi ini berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Dan yang selanjutnya ada komplikasi nih. Komplikasi ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter atau watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Nah, di sini mulai bermunculan terkait masalah-masalah. Dan yang kedua, dan selanjutnya maksudnya evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan struktur konfliknya ini yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi tersebut. Nah, ini konflik ini itu sendiri kan biasanya cerpen itu ada satu masalah. Nah, di sini dievaluasi nih dari untuk menyelesaikan dari konflik tersebut. Dan selanjutnya terkait resolusi, di mana pada bagian resolusi ini pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Nah, solusi apa nih dari masalah tersebut gitu kan. Nah, dan yang terakhir itu dari struktur cerpen ada koda. Oh, benar. Oh ini kenapa di VIP-nya? Oh ya Allah. Kakak selamat dulu dong orang gudang saya. Mbak Selamat Oce, Abang. Oh, dapat kompor juga kak? Iya, dapat. ya udah di mute ya. Oke, ada Oce, aman ya. Oke, bentar. Nah, akhir nih ada nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Biasanya nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan susila atau baik buruk tingkah laku. Dan selanjutnya ada nilai sosial kemasyarakatan, nilai religius, dan keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama. Dan yang ketiga nilai pendidikan atau edukasi, yang mana nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Dan selanjutnya ada nilai politis, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan ada pula nilai etika, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan sopan santun, serta nilai budaya juga, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Dan yang selanjutnya nilai kemanusiaan nih, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat manusia. Dan ada pula nilai religius ya, dan keagamaan yang berkaitan dengan agama, seperti sama yang tadi sudah jelaskan. Dan mungkin dari penjelasan tadi ada beberapa mungkin yang ingin bertanya dari adik-adik, dari ada bisa ditanyakan. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berusaha hadir di pertemuan. Ada Junita, halo, halo. Ya tadi konfirmasinya Pak jaringannya nggak bagus untuk Kak Oh, Junita. jaringannya nggak bagus ya, sama ya. Ya udah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Berdoa dimulai. Baik Pak. Oke, selesai. Dan sekali lagi terima kasih untuk anak-anak yang sudah berusaha hadir dari Ade Junita, Ade Rosenita, dan Aspa. Kita stop dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.